Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Dari sudut pandang lain, hal ini berarti roh tetap sebagai roh dalam tempat kediamannya sendiri. Cahaya namun menjadi terjawantah keluar melalui serangkaian kegelapan bayang-bayang, hingga yang paling gelap sekalipun jasad yang menjadikannya tampak. Menurut ajaran-ajaran Rumi, roh harus mengejawantahkan diri sebagai keempat unsur dan hanya dapat tinggal di 3 kerajaan. Ketika ia muncul di dunia ini dalam bentuk mineral, ia mulai melakukan perjalanan pulang menuju rumah asalnya melalui serangkaian tahapan yang tertransformasikan ke dalam mineral, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan akhirnya manusia. Ketika menyatakan diri dalam bentuk makhluk hidup, roh mulai bersiap-siap melepaskan diri dari dunia materi. Pada awalnya, kesadarannya berada dalam tingkatan roh binatang atau nafs. Tujuan dari semua agama dan kehidupan rohani membebaskan roh dari penjara ini dan mengembalikannya pada rumah asalnya. Perlu digarisbawahi di sini bahwa skema ini tidak berusaha menggambarkan penurunan fisikal dan pendakian roh. Dalam tahapan-tahapan yang lebih tinggi, kepercayaan diri ini menjadikan roh mengatasi dunia materi. Ketika Rumi mengatakan bahwa roh memasuki dunia materi, ini hanyalah sebuah cara untuk mengungkapkannya. Roh selalu transenden dengan tetap tinggal di rumah asalnya. Jika kita berbicara tentang penurunan, hal itu karena roh adalah makna yang melahirkan pengejawantahan luar bentuk-bentuk eksistensi yang tercakup di dalam dirinya sendiri. Dunia penciptaan berasal dan bergantung sepenuhnya pada dunia perintah. Dunia fisikal tiada lain hanyalah bayang-bayang atau pantulan dari dunia rohani. Makhluk rohani meliputi dalam dirinya sendiri segala kemungkinan-kemungkinan yang tak terhingga dari penampakan luar. Ia dapat menampakkan bayang-bayang atau bentuk-bentuk yang tak terhingga. Karena Adam telah diajari nama-nama, makna segala sesuatu tersimpan dalam roh manusia, dan setiap makna dapat menjadi nyata
melalui hubungannya dengan bentuk. Tapi hal ini tidak terjadi begitu saja. Terdapat serangkaian pengejawantahan dari kemungkinan-kemungkinan ontologikal yang menjadikan dunia ini sebagai kesementaraan bentuk-bentuk. Masing-masing bentuk memiliki tingkatan-tingkatan dan wujud luar yang berbeda-beda sesuai dengan jenjang-jenjang perjalanan rohani masing-masing. Namun sesungguhnya roh tetap memiliki tingkatan ontologikalnya sendiri, dan hanya bentuk-bentuklah yang mengalami penurunan dan pendakian kembali. Ketika seseorang memasuki jalan rohani, secara perlahan dia akan dapat membebaskan roh dari kungkungan nafs. Karenanya roh menuntut pengetahuan, kesadaran, dan keindahan atau kebaikan-kebaikan yang menjadi kekuatan bagi manusia. Pendakian roh yang direpresentasikan oleh roh-roh malaikat dan manusia pada puncaknya akan mencapai roh kesucian. Secara simbolis, perjalanan roh-roh malaikat dan manusia direpresentasikan sebagai pendakian melalui jenjang-jenjang langit, jalan yang ditempuh roh ketika pertama kali turun dari tempat asalnya. Dalam kosmologi Islam, Sidratul Muntaha merupakan batas akhir puncak pendakian roh malaikat, dan Jibril tidak dapat mendakinya ketika menyertai Nabi Muhammad dalam mi'rajnya. Berada di langit ketujuh dan berada di bawah kursinya. Ketika Rumi berbicara tentang atap langit, dia menunjuk pada makom dalam tingkatan ini atau yang di atasnya. Bulan melintasi konstelasi bintang-bintang dalam semalam. Mengapa mi'raj kau ragukan? Keajaiban mutiara tiada tara atau nabi bagaikan 100 bulan. Hanya dengan satu gerakan bulan terbelah jadi dua. Keajaiban yang tampak dari terbelahnya bulan karena kelemahan daya tangkap manusia. Perbuatan dan urusan para nabi dan rasul berada di seberang segala bidang dan bintang-bintang. Seberangilah segala bidang dan perubahan, maka kau akan melihat perbuatan dan urusan itu. Mata hati mengetahui apa yang tampak melalui penglihatan Allah. Cahaya dan kasih di setiap jalan menuju langit ketujuh. Sungguh, apalah arti ketujuh langit bagi mata? Bagaikan 7 anak tangga. Seluruh makhluk yang tercipta terserap ke dalam hati
dimain-mainkan di tangannya. Tak sak 9 tingkatan langit adalah 2 langkah hati. Karena mengatasi seluruh tingkatan wujud fisikal dan rohaniah, roh bergabung dengan perintah dari mana ia berasal. Tapi kini ia telah teraktualisasikan dan menopang sebuah kesadaran dari setiap tahapan dan jenjang penurunan serta pendakian wujud. Pendakian atau mi'raj roh dimulai melalui embrio manusia. Dalam hal ini Rumi merujuk pada tingkatan kecerdasan. Ketika embrio berkembang, ia melintasi seluruh tahapan wujud fisikal. Pada awalnya ia seperti mineral yang tidak menampakkan tanda-tanda kesempurnaan kehidupan. Kemudian secara perlahan ia berkembang dan membentuk kompleksitas tingkatan di antara makhluk hidup. Pertama, ia memiliki daya vegetatif pertumbuhan dan pemberian makanan. Setelah itu, ia memasuki dunia dan bagaikan seorang bayi, memiliki semua daya fakultatif binatang seperti insting bergerak, dorongan keinginan, hasrat, rasa marah dan pemahaman. Dan bagaikan seorang anak kecil yang sedang tumbuh, daya-daya fakultatif tersebut terus mengalami penyempurnaan. Berbagai kesempurnaan manusia berhubungan dengan tingkat kecerdasan, dan sebagai tambahan kebaikan-kebaikan yang dimilikinya, kehidupan rohani membukakan pintu bagi kesempurnaan yang lebih tinggi. Dari sudut pandang lain, Rumi juga berbicara tentang benda-benda mati juga mengalami penurunan dalam tahapan yang sama, dari sifat-sifat menuju dunia debu yang juga mengalami pendakian melalui manusia. Sebab manusia menyerap dan menyatukannya ke dalam dirinya dan sepenuhnya tertransformasikan di dalam roh. Jika saya telah masuk jauh ke dalam bagian ajaran-ajaran Rumi ini karena ingin menghindarkan dari kesalahpahaman berkaitan dengan persoalan di atas yang telah tersebar dan diterima secara luas. Namun sebenarnya persoalan penurunan dan pendakian roh ini tidak begitu memainkan peran penting dalam ajaran-ajaran Rumi, karena dia tidak bermaksud menerangkan skema kosmologis kepada para pembacanya. Dari apa yang disampaikannya, Rumi menganggap bahwa pembaca sudah akrab dengan persoalan tersebut. Seperti seorang penyair atau penulis modern menganggap bahwa pembaca sudah memahami jika matahari adalah pusat dari sistem tata surya.
dalam seluruh karya-karya Rumi, semua pembicaraan mengenai hal itu hanya dimaksudkan untuk mengilustrasikan pesan moral. Transformasi konstan yang dialami manusia merepresentasikan grafik pertumbuhan dari wujud mineral melalui tahap kanak-kanak dan ketidakmatangan menuju kedewasaan, hanya dimaksudkan untuk menggambarkan tingkatan-tingkatan wujud rohani yang lebih tinggi. Setiap manusia mati dan setiap manusia terlahir kembali untuk memasuki tahap kehidupan yang lebih tinggi. Karena itulah dia tidak pernah takut akan ujian-ujian dan segala penderitaan dalam menempuh jalan rohani yang merepresentasikan begitu banyak kematian dalam hubungan dengan ketersesatan dunia kehidupan dan nafs. Setiap kematian selalu melahirkan yang lebih baik dan lebih tinggi. Ajaran-ajaran Rumi pada dasarnya diilhami secara langsung oleh ajaran-ajaran Al-Quran. Misalnya, sejumlah ayat menunjuk pada tahapan pertumbuhan sperma dalam rahim, seperti ayat, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu sperma yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian sperma itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan ia makhluk yang berbentuk lain." Cara Rumi menafsirkan ajaran moral yang terkandung di dalamnya dapat dilihat secara jelas melalui apa yang pernah ia tulis dalam salah satu suratnya. Dialah yang telah menciptakan timur dan barat, menjadikan kita bertemu kembali, karena dia telah memberikan sebab-sebab bagi kita melalui setetes sperma yang tidak memiliki mata, telinga, akal, dan kesadaran, tidak pula memiliki sifat-sifat seorang raja ataupun hamba. Ia tak mengenal rasa sakit dan kesenangan, tidak pula kekerdilan dan kebesaran. Dia memberikan rumah bagi setetes sperma dalam rahim dan menjadikannya darah melalui proses yang amat rumit. Kemudian dia menjadikannya segumpal darah, dan dalam rumah itu menjadikannya segumpal daging tanpa kepala ataupun kelengkapan lainnya. Dialah yang membukakan pintu mulut, mata, dan telinga. Kemudian dia jadikan lidah dalam mulut alat pernafasan. Di dalamnya dia tempatkan hati
setetes embun dan dunia, mutiara dan lautan, hamba dan raja. Lalu akal yang dapat memahami Dia berikan pada kita dari wilayah bawah sadar menuju yang satu ini. Tuhan berfirman, kalian telah melihat dan mendengar dari mana kalian berasal. Kini aku sampaikan pada kalian bahwa aku akan membawa kalian keluar dari langit dan bumi ini menuju bumi yang lebih halus daripada anak panah yang terbuat dari perak, dan langit yang tak terlukiskan karena kelembutan dan kekuatan rohaninya. Pewahyuan langit menjadikan seorang anak muda atau sesuatu yang baru menjadi renta. Tidak ada kerusakan atau kehancuran, tidak ada kematian, tiada seorang pun akan terbangun dari tidurnya, karena tidur untuk istirahat dan menghilangkan keletihan. Namun tiada keletihan juga kekhawatiran. Jika kau tidak percaya pada firman Tuhan, lalu berpikir tentang setetes sperma, kau tentu akan berkata, Tuhan memiliki sebuah dunia di luar kegelapan. Di dalamnya langit, matahari dan bulan, negeri-negeri, kota-kota dan taman-taman. Di dalamnya kehidupan para hambanya. Sebagian dari mereka adalah para raja. Mereka hidup dengan kekayaan, kesehatan. Ada pula orang-orang buta dan menderita. Maka berpikirlah, bagaimana engkau meninggalkan rumah gelap ini, oh setetes sperma? Yang manakah salah satu di antara kalian? Imajinasi dan akal tidak akan percaya terhadap cerita tentang setetes sperma ini. Bagaimana mungkin ia dapat menerima kegelapan dan makanan berdarah dari dunia lain? Maka ia tentu tidak akan dipedulikan dan tertolak. Namun ia tidak dapat melarikan diri meski dibuang dan dilempar keluar. Karena dulunya engkau adalah 4 unsur, maka engkau adalah seekor binatang. Kini engkau adalah roh, maka jadilah yang tercinta, jadilah yang tercinta. Atap karunia turun dari langit menuju bumi dan menjadi makanan roh suci. Ketika ia turun dari langit, dalam kesahajaan menjadi keberanian dan hidup manusia. Karenanya sesuatu yang tak bernyawa menjadi sifat-sifat manusia. Ia terbang dengan riang di atas singgasana. Ia berkata, awalnya kita datang dari dunia kehidupan. Kita kembali dari kedalaman menuju ketinggian. Segala yang bergerak, segala yang diam akan dipanggil, kepadanya kita kembali.
Ketika mineral menghadapkan wajahnya ke arah pohon kerajaan, kehidupan tumbuh dari pohon warisan kebaikan. Setiap pohon menatap pada roh dan minum dari puncak kehidupan seperti Khidir. Dan ketika roh menghadap yang tercinta, ia merentangkan selimutnya dalam keabadian hidup. Oh musafir, jangan kau pancangkan hatimu di atas satu jalan. Kau akan terluka jika terhalang untuk kembali padanya, karena engkau telah melampaui beberapa jalan sejak kau masih berupa embrio hingga menjadi seorang anak muda. Kau tak akan mampu mengangkat seekor unta dari semak-semak jika tanpa usaha. Bilakah kau meninggalkan debu begitu saja, oh roh? Dalam 100 tempat kau telah menjadi masam dan berkata, aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Aku telah melemparkanmu dengan telinga sepanjang substansi manusia. Mengapa kau kenakan jubah hitam? Kau mencari-cari makanan ketika keagungan dari kami telah memuliakan. Di manakah kehendak sang raja? Lihatlah bagian-bagian elemental dan vegetatif yang telah engkau jadikan teman. Lisut dengan sendirinya, aku akan melemparkannya seperti engkau dari tempat itu ke sini, dan di seberang jalan ini yang membentang di atas 100 lintasan jalan roh. Mengapa kita heran? Roh tidak ingat lagi tempat tinggal asalnya, tempat ia dilahirkan. Karena dunia ini bagaikan sebuah mimpi, menutupi segala sesuatu seperti kabut yang menutupi bintang-bintang. Khususnya sejak roh menapaki begitu banyak kota dan debu belum tersapu dari pencerapannya. Ia tak pernah berusaha menyucikan hati dan merenungkan segala yang telah terjadi, dan menatap melalui celah misteri, melihat awal dan akhir dengan mata terbuka. Manusia pertama kali datang di alam mineral, dan darinya ia terjatuh di antara tumbuh-tumbuhan. Bertahun-tahun ia tinggal di antara tumbuh-tumbuhan dan tak ingat sesuatu pun tentang mineral karena pertentangan. Ketika ia meninggalkan tanaman-tanaman dan bergabung dengan binatang, tak ingat sesuatu pun tentang keadaan vegetatif. Simpan saja segala rasa tentangnya, terutama saat musim gugur dan semerbak wewangian. Lalu sang pencipta merenggutnya dari kebinatangan dan menempatkannya pada kemanusiaan.